Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Setelah minggu kemarin kita menempuh ujian tengah semester. Oleh karena itu, marilah untuk tengah semester yang akhir dari semester Gasal ini kita gunakan sebaik-baiknya kesempatan untuk mengikuti perkuliahan dengan saksama sehingga kita dapat mendapatkan ilmu yang sebagaimana yang kita cita-citakan. Pada pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-7. Pertemuan kemarin yang ke-6 digunakan untuk ujian tengah semester. Dan pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-7. Pertemuan yang ke-7 ini akan membahas tentang al-qiraah wal qurra. Al-qiraat itu jamak daripada qiraah. Qiraah yang artinya bacaan. Kemudian qurra itu jamak dari qari yang artinya orang yang membaca. Jadi al-qiraat wal qurra itu adalah pembahasan tentang bacaan dan orang yang membaca. Jamak daripada qari itu qurra. Yang dimaksudkan dengan qiraat di sini adalah sebagaimana disebutkan dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang disusun oleh Sayyid Mana' Al-Qattan, menyebutkan al-qiraah jam'u qiraah, al-qiraat jam'u qiraah. Jadi qiraat itu jamak dari kata qiraah yang artinya bacaan. Menurut bahasa demikian secara etimologi. Kemudian al-qiraah menurut istilah keilmuan adalah wa madhabun min madzahibin nutqi fil Qur'an yadhabu bihi imamun minal a'immatil qurra madhaban yukhalifu ghairahu, yang artinya qiraah menurut istilah adalah aliran dari aliran-aliran pengucapan dalam Al-Quran. Yadhabu bihil imamu minal a'immatil qurra, yang dipilih oleh para imam-imam qurra. Dipilih madhaban sebagai aliran membaca, aliran pengucapan yukhalifu ghairahu, yang berbeda dengan
lainnya. Jadi qiraah itu merupakan aliran pengucapan dalam Al-Quran. Jadi kalau kita dengar ada qiraah sab'ah dan qiraahnya imam tertentu ini, itu adalah aliran pengucapan Al-Quran yang dipilih oleh imam mazhab sebagai sebuah aliran pengucapan yang berbeda dengan yang lain. Nah, pengucapan ini ya, ini ditetapkan dengan sanadnya. Sanadnya itu mata rantainya sampai kepada Rasulullah. Kemudian oleh para sahabat, kemudian bacaan-bacaan itu, aliran cara membaca itu adalah dilakukan oleh para generasi-generasi seterusnya. Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan, orang-orang kabilah-kabilah Arab itu memiliki lahjah, memiliki cara baca lafal yang berbeda-beda, sehingga ketika mereka membaca Al-Quran ini, mereka membaca dengan lahjah yang berbeda-beda. Maaf sebentar. Jadi di dalam pembacaan atau pengucapan lafal Al-Quran, di para sahabat itu, atau gini, orang Arab itu ya, mempunyai cara baca sendiri-sendiri terhadap pengucapan lafal, ya, pengucapan lafal. Nah, ketika Al-Quran itu diturunkan, para sahabat yang terdiri dari berbagai kabilah itu ya, membaca Al-Quran dengan menggunakan dialek masing-masing. Jadi lafalnya itu sama, tapi cara baca mereka itu menjadi bisa berbeda-beda. Ya, seperti ya, kasus yang terjadi ya, ada itu di dalam, ini lupa nama apa tempatnya saya, kasus yang terjadi bahwa pernah ada sahabat yang datang kepada Rasulullah membaca Al-Quran, kemudian di hadapan Rasulullah dengan
pembacaan yang beda dengan yang dibaca oleh sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah tidak menyalahkan salah satu bacaan itu. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan faqra'u ma tayassara min. Dibacalah Al-Quran menurut bacaan yang paling mudah. Sehingga bacaan Al-Quran yang diucapkan oleh para sahabat dengan bacaan yang berbeda-beda karena mereka dari kabilah yang berbeda-beda, mempunyai cara ucap yang berbeda-beda, sehingga ketika membaca Al-Quran dengan cara ucap mereka itu akhirnya diikuti oleh generasi. Jadi umpamanya sahabat Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, ya, mempunyai cara baca yang berbeda-beda terhadap pengucapan lafal Al-Quran. Sehingga bacaan yang dilakukan oleh Ubay kemudian disampaikan cara baca itu kepada muridnya. Ya, muridnya kepada muridnya, sahabat kepada tabi'in dan tabi'in. Kemudian sahabat lain dari kabilah yang berbeda mempunyai cara baca yang berbeda pula, dibacakan cara bacanya itu kepada generasi seterusnya, tabi'in dan seterusnya, sehingga akhirnya cara baca itu, cara ucap terhadap lafal Al-Quran itu menjadi sebuah aliran-aliran, ya, aliran-aliran. Itu yang disebut dengan qiraat, yang nanti pada akhirnya ada qiraah yang mutawatir yang jumlahnya ada 7 yang disebut dengan qiraah sab'ah itu. Jadi dari masa sahabat yang terkenal dengan bacaan, ya, namanya Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, mereka akhirnya bacaan mereka itu, ya, dari sahabat-sahabat ini disampaikan kepada para tabi'in di berbagai wilayah. Tapi semua bacaan ini, ya, yang mungkin berbeda-beda terhadap bacaan atau pengucapan lafal ini, semuanya ada penyandarannya sampai kepada Rasulullah. Semuanya ada penyandarannya sampai kepada Rasulullah, tidak beda. Jadi umpamanya sahabat A umpamanya mempunyai cara baca demikian. Kemudian sahabat A ini ketika terjadi perluasan wilayah Islam, sahabat A ini datang ke wilayah perluasan Islam. Mereka membacakan Al-Quran sesuai sebagaimana yang biasa dia baca, disampaikan kepada orang di mana para sahabat itu berpindah ke wilayah itu. Kemudian
sahabat, maaf umpamanya B, juga berpindah ke wilayah Islam, perluasan wilayah Islam. Mereka membacakan Al-Quran terhadap komunitas yang ada di wilayah tersebut dengan bacaan yang biasa ia lakukan. Tapi catatan, semua bacaan mereka ini adalah bacaan yang dibenarkan oleh Nabi. Sehingga akhirnya dari masing-masing tempat di mana para sahabat itu melawat atau datang, mereka mempunyai cara baca, cara ucap terhadap lafal-lafal Al-Quran. Inilah asal usul terjadinya qiraat, ya, qiraat bacaan yang berbeda-beda dalam pengucapan lafal Al-Quran. Nah, demikian seterusnya. Jadi para sahabat itu, ya, ketika pada masa Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, ini mereka masih berada di pusat wilayah Islam, pusat Islam, yaitu di Madinah, Hijaz dan sekitarnya. Sebab Umar bin Khattab sendiri itu memang, ya, banyak melakukan penaklukan ke wilayah-wilayah, ya, luar Arab, ya, keluar Hijaz. Tapi para sahabat yang melakukan penaklukan itu ditarik kembali ke pusat Islam, ya, tidak banyak yang tinggal di tempat-tempat daerah perluasan itu. Tapi setelah berpindah ke kekhalifahan itu ke sahabat Utsman bin Affan, juga sahabat Utsman bin Affan itu banyak melakukan perluasan wilayah Islam. Tapi sahabat yang mengadakan perluasan atau mengadakan, ya, penaklukan terhadap wilayah-wilayah itu, mereka banyak yang masih tinggal di wilayah tersebut. Perlunya apa? Mereka pindah dari pusat Islam ke wilayah-wilayah penaklukan itu adalah untuk pertama berdakwah, ya, berdakwah, mengajak kepada mereka untuk masuk Islam, melaksanakan ajaran Islam, kemudian mengajarkan Al-Quran, kemudian menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Nah, akhirnya mereka yang mengadakan perlawatan, para sahabat yang mengadakan perlawatan, ada yang ke Kufah, ada yang ke Basrah, ada yang ke Syam dan sebagainya, itu akhirnya qiraah mereka itu didalami, ya, oleh para tabi'in. Jadi umpamanya cara baca yang dilakukan oleh sahabat kemudian diambil oleh orang para tabi'in yang ada di wilayah-wilayah itu, adalah umpamanya di Madinah para tabi'in
ya, yang terkenal banyak mengambil bacaan dari sahabat di Madinah, Ibnu Musayyab, Urwah bin Zubair, Salim, Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah para tabi'in yang mengambil cara baca dari sahabat yang ada di wilayah Madinah. Kemudian di Makkah diantaranya adalah Ubaid bin Umair, Atha bin Abi Rabah, Tawus, Mujahid, Ikrimah, dan Ibnu Abi Mulaikah. Ini adalah tabi'in yang mengambil cara baca dari sahabat di wilayah sahabat yang ada di Makkah. Kemudian di Kufah ada Alqamah, ada Al-Aswad, ada Masruq, ada Ubaidah, dan Sa'id bin Jubair. Ini adalah para tabi'in yang ada di Kufah yang mengambil cara baca dari sahabat yang ada mengadakan pelawatan di Kufah. Kemudian di Basrah ada Abu Aliyah, kemudian Abu Roja, ada Yahya bin Ya'mar, kemudian Ibnu Sirin, dan Qatadah. Kemudian di Syam ada Al-Mughirah bin Abi Syihab Al-Makhzumi, dan ada Khalifah bin Sa'ad. Nah, kemudian pada awal atau permulaan abad yang pertama atau tahun 100 tahun yang pertama dari tahun Hijriah itu, para ulama mengadakan atau memperhatikan sekali dengan bacaan-bacaan itu, sehingga cara baca itu yang dilakukan oleh para sahabat kemudian ditimba oleh para tabi'in itu dengan kesungguhan ya, para tabi'in pada saat itu, yaitu sekitar permulaan abad pertama ya, yang pertama itu menjadikan qiraah itu sebagai salah satu disiplin ilmu dan bagian daripada ilmu syariah yang lain, sehingga para imam-imam pemerhati qiraah itulah akhirnya menjadi imam yang diikuti, dan para imam itu didatangi oleh para murid ya, untuk belajar membaca Al-Quran. Kemudian terkenalah dari kelompok-kelompok itu seorang imam yang bacaan mereka itu, para santri itu dinisbahkan, disandarkan bacaannya itu kepada imam-imam tertentu yang menjadi guru-guru mereka, sehingga imam-imam yang menjadi rujukan bacaan oleh mereka, guru-guru mereka itu, yang
terkenal sampai sekarang, yaitu ada imam yang 7, imam ahli baca yang 7 yang disebut dengan al-a'immah as-sab'ah, para imam yang 7. Lah, imam yang 7 itu bacaannya disebut dengan qiraah yang 7 atau qiraah sab'ah. Di antara mereka yang menjadi imam, ya, imam dari bacaan atau qiraah itu di Madinah itu ada Abu Ja'far Yazid bin Qaqqa. Kemudian ada Nafi' bin Abdurrahman. Ini mereka para imam, bukan tabi'in lagi, sudah. Mereka ini mengambil cara baca dari tabi'in, sehingga cara baca mereka ini akhirnya menjadi sebuah aliran cara baca pengucapan lafal Al-Quran. Di Makkah ada Abdullah bin Kasir, Humaid bin Qais al-A'raj. Di Kufah ada Asim bin Abin Najud, kemudian Sulaiman al-A'mas, Hamzah al-Kasai. Di Basrah ada Abdullah bin Abi Ishaq, ada Isa bin Amr, ada Abu Amr bin Ala, kemudian ada Yakub al-Hadrami. Kemudian di Syam ada Abdullah bin Amir, Ismail bin Abdullah, dan Yahya bin Haris. 7 imam dari mereka ini, dari para imam ini, yang akhirnya menjadi tokoh, ya, dan sampai sekarang terkenal dengan a'immah as-sab'ah fil qiraat, yaitu Abu Amr di Basrah, Nafi' di Madinah, Asim di Kufah, kemudian Hamzah di Kufah, Al-Kasai di Kufah, Ibnu Amir di Syam, dan Ibnu Katsir di Makkah. Jadi para imam 7 yang terkenal di seantero dunia yang sampai sekarang ini ada 7 itu, yaitu 1 Abu Amr di Basrah, 2 Nafi' di Madinah, kemudian Asim di Kufah, Hamzah di Kufah, Al-Kasai di Kufah, Ibnu Amir di Syam, dan Ibnu Katsir di Makkah. Kalau di Indonesia ini mengikuti qiraah Asim, qiraah Imam Asim bin Abin Najud. Sehingga contohnya ketika kita itu mendengarkan dari para qori yang mereka itu sudah menguasai qiraah sab'ah itu, pamannya saja ada yang membaca alaihim, kemudian dibaca alaihimu, alaihimu ghairil maghdubi alaihim, ghairil maghdubi alaihimu, ya, itu adalah contoh di antara cara baca lafal dalam Al-Quran dengan ada lahjah mereka yang berbeda-beda. Ya, permulaannya awalnya begitu tadi di orang Arab itu, ya, tapi yang terkenal fasihnya itu adalah qabilah atau
orang-orang Quraisy, sehingga akhirnya lahjah atau bacaan orang-orang Quraisy itulah yang menjadi menjadi bacaan orang Quraisy itu yang menjadi panutan. Sehingga ketika masa Sayyidina Utsman bin Affan, ketika terjadi perluasan wilayah Islam, kemudian para sahabat itu pulang dari peperangan yang disebut dengan perang Azerbaijan, karena peperangan itu terjadi di wilayah tersebut. Para sahabat itu pulang lagi ke pusat Islam di Madinah dan sekitarnya. Ketika di perjalanan pulang itu, mereka mengadakan kelompok-kelompok beristirahat itu. Mereka membaca Al-Quran. Nah, bacaan mereka itu satu sama lain itu berbeda. Itu tadi, karena mereka itu membaca Al-Quran dengan wajahnya yang berbeda-beda, yaitu contohnya alaihim, ada yang baca alaihimu dan sebagainya. Sehingga dilaporkanlah kasus ini kepada Utsman bin Affan, supaya mengapa menjadi berbeda-beda, sebab pada saat itu belum ada patokan, mereka itu belum ada patokan cara membaca. Kalau ada tulisan-tulisan, itu kan tulisan bukan seperti tulisan sekarang, tapi tulisan yang bisa dibaca oleh penulisnya masing-masing dengan kode yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan bacaan itu menjadi beda-beda. Akhirnya usulan dari sahabat, hendaklah Sayyid Utsman itu menyatukan bacaan, menyatukan bacaan supaya umat Islam itu tidak terpecah belah. Karena kitabnya, cara baca kitabnya itu sebagaimana yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Akhirnya Sayyidina Utsman menyetujui dari usulan para sahabat itu. Akhirnya mushaf, lampiran-lampiran yang dulu Quran dikumpulkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kumpulan Al-Quran itu disimpan di Umar bin Khattab setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Setelah Umar meninggal dunia, kumpulan Al-Quran atau mushaf itu disimpan di Hafsah. Hafsah itu karena anak Sayyidina Umar bin Khattab dan istri Nabi. Mushaf yang ada di Hafsah itu akhirnya dipinjam oleh Utsman bin Affan, kemudian disalin oleh Utsman bin Affan dengan menunjuk panitia penulisan Al-Quran itu. Sehingga Utsman bin Affan, kalau terjadi kepada panitia, kalau terjadi perselisihan di antara kamu, maka kembalikan cara baca itu kepada cara baca orang Quraisy, karena Al-Quran itu diturunkan dengan lahjah mereka atau bahasa mereka. Lah, apakah tidak ada bacaan yang lain, imam-imam yang lain selain dari 7 imam itu? Jadi sebenarnya qiraat itu, jadi para tabi'in kemudian bacaannya itu diambil oleh para imam tersebut, itu bukan hanya
yang tersebut tadi. Tapi ini yang disebut dengan asohul, ya, menurut kaul yang sahih itu ada lebih dari 7. Nah, karena 7 bacaan inilah sebagai madhab atau aliran-aliran yang masih dilestarikan, ya, disepakati oleh kaum muslimin, dan digunakan bacaan itu, ditiru bacaan itu oleh orang-orang Islam. Jadi munculnya, saya ulangi lagi, munculnya adanya qiraah yang berbeda-beda, kemudian fokus menjadi qiraah sab'ah, itu adalah perbedaan lahjah. Lahjah itu adalah dialek, perbedaan cara ucap, dan perbedaan penyampaian dari segi tafkhim, ketebalan membaca huruf, ya, ketebalan menjaga huruf. Ada tarkik, tipis membaca huruf, hum dengan humu, ya. Ada imalah, imalah itu condongan, ya, ada majruha dibaca majriha. Nah, idgham, idhar, isba itu ketika membaca itu, isba itu arti asalnya itu kenyang, jadi mantap gitu, ya. Mat, panjang, ya. Kemudian kosor, tasdid, yang semuanya ini, ya, adalah satu bacaan asalnya, yaitu bacaan suku Quraisy. Tapi karena mereka ketika membaca itu membaca dengan dialek mereka, lahjah mereka, sehingga akhirnya menjadi beda-beda. Nah, bacaan ini akhirnya tersebar ke wilayah-wilayah perluasan Islam dan diikuti, ya, sehingga sampai terkenal yang terkenal, dan bacaan itu diikuti dan dikembangkan 7 bacaan itu, sehingga terkenal dengan qiraah sab'ah. Nah, sebab mengapa diambil qurra para pembaca atau qiraahnya? Kalau qiraah itu bacaan, kalau qurra sama dari qori itu pembacanya. Jadi sebabnya apa? Qiraah itu diambil hanya dari 7, ya, dari para imam, dari para qurra, imam qurra atau al-qari qurra, ya. Karena dilihat mereka itulah yang para imam yang tinggi kedudukannya, walaupun semestinya para perawi dari para imam-imam ini adalah banyak sekali. Jadi karena mereka itu mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masalah bacaan, kemudian
dari bacaan-bacaannya mereka itu yang paling sesuai, cocok, mendekati dengan khat mushaf Utsmani yang paling mudah dihafal dan sangat jeli, ya, sangat jeli di dalam bacaan itu. Mereka juga terkenal, para imam 7 itu, kredibilitasnya, amanahnya, kemudian waktu dalam menekuni qiraah, waktu digunakan untuk menekuni qiraah, kemudian akhirnya disepakatilah karena keadaan beliau-beliau ini, sehingga mereka dijadikan sebagai panutan imam dalam qiraah di tiap-tiap wilayah di mana qiraah imam itu menyampaikan atau mengembangkan qiraah itu berada. Kemudian ya, macam-macam qiraah. Nah sekarang gini, qiraah itu ya, tamassuk bil qiraati sab'ah, berpegang teguh dengan qiraah sab'ah dari para qurra itu, yang 7 maupun lainnya, itu memang tidak ada asar maupun sunnah, tidak ada hadis yang mengharuskan ada mengikuti bacaan tertentu, tidak ada asar maupun sunnah hadisnya, itu tidak ada bahwa si A si B itu harus mengikuti qiraah salah satu dari 7 ya, qurra tadi, tidak ada. Kan tetapi itu para ulama mutaakhirin yang membagi-bagi atau membuat apa itu namanya, dari para mereka itu bacaannya. Jadi tidak ada asar maupun hadis yang mengharuskan atau menganjurkan mengikuti bacaan imam tertentu. Cuma seperti di Indonesia ini, mengikuti bacaan daripada Imam Asyib bin Abin Najib itu adalah bacaan yang paling mudah, ya, paling mudah. Kalau kita umpamanya pergi ibadah haji, kemudian kita ya bisa berdekatan dengan para jamaah yang datang dari negara-negara tertentu seperti Tunis, seperti Maroko, ya, dan lain-lainnya, itu Syria dan sebagainya. Itu kalau kita dengar, karena kita itu mungkin bisa mendekati mereka, kita dengar bacaannya, itu mungkin bacaan Quran mereka itu berbeda dengan cara baca kita, karena mereka mengikuti madhab atau aliran bacaan tertentu berbeda dengan aliran atau madhab bacaan yang kita ikuti. Kemudian macam-macam bacaan. Jadi sebagian ulama menyebutkan bahwa bacaan itu ada yang disebut mutawatir, ada yang ahad, dan ada yang syadz. Yang mutawatir itu apa sih? Jadi mutawatir itu kalau di dalam ilmu hadis itu kan hadis yang mata rantai atau penutur hadis itu
dari sahabat, kemudian tabi'in, ke generasi tabi'in dan seterusnya, sampai para perawi terakhir yang meriwayatkan hadis itu dan membukukan riwayatnya itu dalam sebuah tulisan. Itu semua mata rantai itu dari generasi ke generasi itu meriwayatkan hadis secara kolektif. Banyak orang yang meriwayatkan, seperti generasi sahabat banyak orang, tabi'in banyak orang, tabi'in juga banyak orang. Sehingga karena banyaknya orang dari generasi-generasi itu yang meriwayatkan hadis tersebut, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa hadis itu mesti datang dari Rasulullah, karena banyaknya yang meriwayatkan. Berbeda kalau penuturan atau periwayatan itu dalam generasi tertentu hanya satu atau dua orang, maka di situ ada semacam keraguan, ya, ada keraguan. Berbeda kalau memang mata rantai itu sekian banyak orang. Sehingga walaupun hadis itu yang disebut mutawatir, kemudian ada hadis ahad, yang mana hadis ahad itu adalah hadis di mana salah satu generasi periwayatan itu ada yang cuma 2-3 orang, sehingga disebut hadis ahad. Hadis ahad itu bisa dijadikan hujjah, tapi hadis ahad itu adalah hadis, ya, yang harus diteliti, ya, kalau kita meneliti hadis itu memang memerlukan kesungguhan, potensi, kemudian bekal keilmuan, ya, untuk sampai bisa meneliti hadis itu. Ada yang ahad dan ada sah. Di qiraah sab'ah, qiraah oleh Imam 7 yang dijadikan sebagai madhab dalam qiraah itu, inilah yang disebut dengan qiraah mutawatirah. Kemudian ahad itu adalah 3 bacaan sebagai pelengkap, sehingga ada 3 sebagai pemenuhan atau penyempurnaan menjadi 10. Jadi 7 yang mutawatir, kemudian ada 3 qiraah yang ahad. Kemudian bacaan yang datang melalui sahabat. Kemudian selain yang 10 itu, ya, itu termasuk pembagian dari macam-macam qiraah yang disebut qiraah syadzah. Nah, kias yang dilakukan, analog yang digunakan oleh para ulama dalam meneliti qiraah yang benar itu harus ada standarnya, ya. Qiraah yang shahihah, yang benar, itu adalah qiraah yang memenuhi kriteria sebagai berikut ini. Pertama, kesesuaian qiraah itu dengan bahasa Arab dengan berbagai seginya. Dicocokkan kesesuaian qiraah itu dengan bahasa Arab dengan berbagai seginya, baik itu fasih atau lebih fasih. Sebab qiraah itu kan sunnah muttaba'ah. Sunnah itu artinya
ya suatu perilaku cara baca yang diikuti, mutaba'ah itu diikuti. Jadi imam ini membaca demikian, kemudian diikuti begitu saja. Tidak ada hadis maupun asar yang menentukan harus mengikuti bacaan tertentu, tapi hanya merupakan sunnah mutaba'ah. Imam ini ya membaca mengikuti bacaan sahabat, kemudian mengikuti itu namanya sunnah mutaba'ah yang harus diikuti ya, dan menjadi rujukan. Di bacaan qiraah itu dasarnya adalah melalui isnad, bukan masalah ra'yu, bukan ijtihad. Jadi ada sandarannya ya. Jadi kalau kita mengikuti bacaan Imam Asim umpamanya, itu ada sandarannya dari ini sampai kepada sahabat. Kemudian ada kesesuaian bacaan itu dengan salah satu mushaf Utsmaniyah, walaupun mendekati saja. Jadi Khalifah Utsman itu ketika menyalin mushaf Al-Quran menjadi diseragamkan tulisannya, kemudian menjadi menyatu bacaannya. Tapi menyatu ini bukan satu, tetapi tetap ada qiraah sab'ah yang diakui itu ada kesesuaian bacaan itu dengan salah satu mushaf Utsmaniyah. Salinan daripada mushaf Utsmani itu kemudian dibagi ke wilayah Islam. Kenapa para sahabat itu dalam menulis mushaf Utsmani, panitia yang ditunjuk oleh sahabat Utsman dalam menulis Utsmani itu mereka sangat bersungguh-sungguh dalam masalah penulisannya ya, menurut apa yang mereka dalami dari bahasa-bahasa bacaan yang disebutkan dengan kesesuaian yang secara ihtimali mendekati ya, tulisan itu. Seperti ketika menulis kata maliki yaumiddin, itu lafal maliki itu ditulis dalam mushaf ya, mushaf Utsmani itu dengan tidak menyebutkan alif maliki, sehingga ada yang membaca maliki. Jadi itu penulisan dengan tanpa alif itu sesuai dengan Rasm Utsmani. Seperti ketika menulis as-sholat, az-zakat itu dalam bahasa Arab itu as-sholat, karena di situ fathah, maka setelah fathah itu sebagai tanda panjangnya adalah alif as-sholat. Itu menurut kaidah grammar tata bahasa Arab. Tapi menurut penulisan dalam mushaf Utsmani itu ditulis dengan setelah kaf zakat itu tidak menggunakan alif tapi menggunakan wawu ya, seperti as-sholah, kemudian as-sholihat. Mestinya kan kalau kaidah bahasa Arab as-sholihat ya, itu kan setelah hak itu ada alifnya sebagai tanda jamak muannats salim. Tapi di dalam mushaf Utsmani as-sholihah itu ditulis tanpa ada tambahan alif. Nah itu. Kemudian yang disebut dengan ihtimal, mendekati, kecocokan dari mendekati itu adalah ditulis dengan maliki. Jadi kalau tulis maliki tulisannya itu adalah mengikuti
penulisan Mushaf Utsmani, tapi kalau ditulis Maliki ini adalah kesesuaian yang sifatnya itu adalah ihtimal, mendekati saja. Kemudian selanjutnya ya, antakunal qiraah ma'andika sahih isnad. Qiraah itu harus sahih isnadnya, karena qiraah itu merupakan sunnah muttaba'ah, sunnah yang diikuti. Karena apa? Dengan sunnah yang muttaba'ah itu, dengan sunnah muttaba'ah itu ya, bisa dipegangi ya, pegangi atas benarnya penukilan atau pemindahan bacaan itu dan kebenaran daripada periwayatan. Jadi kalau sebagian ulama meringkas lagi qiraah macam-macamnya itu tidak 3, tapi ada sebagian ulama yang mengurai lagi macam qiraah, bukan hanya mutawatir, ahad dan syadz, tetapi malah ada yang membagi lebih dari itu sehingga menjadi 6. Jadi ada qiraah mutawatirah, qiraah masyhurah, qiraah ahad, qiraah syadzah, maudhu', mudraj. Tapi jumhurul ulama berpendapat bahwa qiraah sab'ah, qiraah yang 7 itulah qiraah yang mutawatirah. Sedangkan lainnya adalah masyhurah. Jadi qiraah yang masyhurah. Jadi menurut jumhur ulama tidak boleh membaca dalam sholat itu bacaan yang tidak mengikuti daripada qiraah sab'ah. Jadi qiraah sab'ah itulah qiraah yang sah ya menurut jumhur ulama, yang dibaca Al-Quran yang dibaca mengikuti qiraah sab'ah. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan tentang imam-imam qurra yang 7 itu ya, supaya bisa didalami dan bisa dikembangkan sendiri oleh para mahasiswa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya minta supaya didalami dan dikembangkan sendiri ya mata kuliah yang kita terima pada kesempatan ini, sehingga dengan pengembangan yang saudara lakukan itu akan bisa menambah wacana keilmuan saudara semuanya. Cukup sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.